Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikrimatul Afia dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah Lamongan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tematik kelas 6 semester 1, tema 1, subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sebelumnya, tahukah kalian apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nomor 1, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pengertian: perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan yaitu bunga. Pada umumnya, dalam bunga terdapat benang sari sebagai kelamin jantan dan putik sebagai kelamin betina. Bagian-bagian bunga. Perhatikan gambar berikut. Dalam bunga terdapat mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Selanjutnya, proses perkembangbiakan generatif. Silakan diperhatikan gambar berikut. Terjadinya proses penyerbukan yaitu ketika serbuk sari jatuh di kepala putik sehingga terjadilah pembuahan yang menghasilkan inti atau sel telur. Lebih jelasnya, serbuk sari yang berasal dari benang sari menuju ke kepala putik sehingga terjadilah pembuahan di sana menghasilkan biji yang akan menghasilkan tanaman baru. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Lain bunga, satu tanaman. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Tanaman lain tapi satu jenis. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang terakhir, nomor 4, penyerbukan bastar. Lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Pohon pepaya, pohon durian, pohon mangga, dan pohon apel. Nomor 2, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pengertian: perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif
dapat terjadi secara alami dan buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Dapat terjadi dengan tunas seperti pada pohon pisang, umbi lapis pada bawang merah, umbi batang pada tumbuhan kentang, umbi akar pada tumbuhan singkong, geragi pada tumbuhan stroberi, akar tinggal atau rizom pada tumbuhan jahe, dan yang terakhir, spora pada tumbuhan paku. Nomor 2, perkembangbiakan vegetatif buatan. Dapat terjadi dengan cangkok pada tanaman mangga, stek daun pada tanaman begonia, stek batang pada tanaman singkong, merunduk pada tanaman stroberi, dan yang terakhir, tempel atau okulasi dan menyambung pada tanaman jeruk. Nah, sekarang ayo berlatih. Simaklah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, penyerbukan apa saja yang kamu ketahui? Nomor 2, sebutkan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nomor 3, sebutkan perkembangbiakan vegetatif buatan beserta contohnya. Nomor 4, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah. Nomor 5, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah. Dan yang terakhir, nomor 6, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah. Siapkan kertas kalian dan isilah jawaban kalian. Berikan hasil kalian pada guru kalian yang ada di sekolah. Mintalah untuk dikoreksi dan diberikan nilai. Jangan pernah bosan untuk mengenal hal-hal yang baru. Semangat terus dalam belajar dan jangan menyerah. Thank you. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.